Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang terus menaungi kehidupan kita, sehingga hari ini untuk kesekian kalinya kita mendapatkan kesempatan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami datang mengucap syukur untuk hari-hari yang Bapa anugerahkan bagi kami, dan melalui hari-hari tersebut kami mendapatkan banyak pengalaman berharga untuk semakin mendewasakan iman percaya kami. Kami hendak merenungkan kembali firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang terus menuntun dan menyertai kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan bersama baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menemukan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah persoalan yang mudah. Hal yang paling mudah kita yakin bahwa sesuatu itu dipimpin oleh Tuhan adalah ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika segala sesuatunya lancar seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Sangat mudah bagi kita untuk meyakini bahwa ada karya Allah yang dinyatakan di dalamnya, ada penyertaan Allah yang ditunjukkan kepada kita sehingga kita bisa melangkah dengan yakin. Namun bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan kegagalan, dengan situasi yang jauh dari pengharapan kita? Kita seakan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat sulit, bahkan mustahil untuk dapat kita temukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah tantangan kita agar di dalam kehidupan kita boleh terus melangkah dengan iman. Dan kita meyakini bahwa di dalam keadaan yang terburuk sekalipun kita tetap percaya bahwa ada kuasa dan pimpinan Tuhan ada di dalamnya. Paulus dan rombongan menghadapi satu situasi di mana mereka memberitakan firman dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan tentu ada banyak pilihan. Ada banyak tempat yang harus mereka kunjungi, ada banyak situasi yang harus mereka hadapi dan seterusnya. Dan itu membuat mereka mungkin ketika pada hari itu bukan hanya satu orang saja tetapi rombongan tentu akan saling berbincang kemana mereka harus menuju, kemana tujuan mereka, dan kemana Roh Kudus, Roh Allah itu menuntun mereka untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sebuah kesimpulan yang menarik dalam catatan ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, di situ dicatatkan bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Bahkan ketika mereka masuk ke Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tetapi tetap saja Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini sebuah kesimpulan yang menarik. Bagaimana mereka bisa yakin? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk masuk ke kota tersebut? Jelas-jelas bisa kita pahami secara utuh bahwa bukankah karya penyelamatan Allah itu ditujukan untuk setiap orang, ditujukan untuk semua bangsa. Tetapi mengapa hari itu
Mereka sampai punya keyakinan bahwa Roh Kudus itu telah melarang mereka untuk dapat memberitakan Injil ke tempat tersebut. Nah, tentu ini sebuah kesimpulan yang tidak gampang untuk mereka hadapi. Dan inilah yang pada umumnya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa yakin? Nah, kalau kita membaca ayat berikutnya, baru kita bisa mengerti. Karena karya Allah itu tidak mungkin kita hanya bisa pahami sepotong-sepotong. Karena ternyata dalam satu kondisi yang khusus, Paulus mendapatkan penglihatan dari orang-orang di Makedonia yang dalam sebuah penglihatan mengatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pernyataan menarik dari penulis Kisah Para Rasul ketika mengatakan bahwa berdasarkan penglihatan itu, mereka meyakini, mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini memberikan contoh berharga bagi kita bahwa untuk menemukan karya Allah dalam kehidupan kita itu bukan hanya melulu berkaitan dengan keinginan kita, bukan hanya melulu berkaitan dengan apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan. Bukan hanya yang kita pikir baik, bukan hanya yang kita pikir benar menurut diri kita pribadi. Karena pada akhirnya otoritas Allah lah yang kemudian dinyatakan. Nampaknya penglihatan itu membawa mereka kepada sebuah kesimpulan bahwa orang ini harus diprioritaskan. Ketika ada catatan di situ bahwa mereka menarik kesimpulan, artinya pengalaman Paulus dalam sebuah penglihatan itu tentu disampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan dari situlah mereka mendapatkan kesepakatan untuk segera pergi ke Makedonia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita berada pada sebuah pilihan. Kita harus mengambil sebuah keputusan dan meyakini apakah yang terjadi dalam kehidupan kita ini tuntunan Allah di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, ataukah sebenarnya sebuah keinginan yang sifatnya personal semata. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah kepekaan iman kita akan diuji. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu tidak akan membawa kita kepada pemuliaan diri sendiri. Waspadalah dengan berbagai macam ide dan gagasan di dalam diri dan pikiran kita yang bisa dipakai oleh Allah untuk berkarya, untuk berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi waspadalah, ketika itu begitu dominan, itu akan menjadi kabut yang menutupi pikiran kita sehingga kita tidak mengerti sebenarnya Tuhan sedang merancang apa bagi kehidupan kita. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keikhlasan, kepasrahan, bukan pemuliaan diri. Yang diperlukan adalah sebuah kepekaan, merangkai segala peristiwa menjadi sebuah rangkaian yang tidak terputus, merangkai setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah rangkaian di mana kita bisa menemukan sebuah benang merah, sehingga kita berada pada sebuah kesimpulan bahwa di situ Allah sedang menuntun dan memimpin kita. Memang kadang kita harus gagal, memang kita harus peka dengan situasi yang demikian. Kadang kita harus melakukan sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita maui. Tetapi justru disitulah iman kita akan teruji. Bagaimana kita tetap menempatkan Allah sebagai pemilik otoritas mutlak atas kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, entah itu gagal atau berhasil, entah itu pengalaman rohani berupa penglihatan, atau ide dan gagasan melalui ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita, entah itu kita alami secara pribadi, atau kemudian bersama-sama dengan yang lain, mari kita semua rangkai itu dalam karya penyelamatan Allah. Baru kita bisa meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan, tetapi ada karya Allah yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus akan menuntun kita untuk terus peka dengan karyanya bagi kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia pakai untuk
mengarahkan kita untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk pimpinan-Mu Bapa, Engkau terus menopang dan menuntun kehidupan kami. Dan Roh Kudus akan tetap terus menyemangati kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Shalom.